Jika partai politik terus menguasai segalanya. Jika partai politik terus menguasai segalanya, maka negara perlahan berubah menjadi panggung besar yang dikendalikan oleh segelintir aktor yang sama. Rakyat hanya menjadi penonton yang diminta datang setiap 5 tahun sekali untuk memberikan legitimasi, tetapi setelah itu suara mereka tak lagi dihitung. Kebijakan tidak lagi lahir dari kebutuhan rakyat, tetapi dari negosiasi antar pejabat. Jabatan diberikan bukan kepada orang yang paling mampu, tetapi kepada mereka yang paling loyal. Hukum bukan lagi pedoman, tetapi alat tawar-menawar kepentingan. Dan lembaga negara yang seharusnya independen berubah menjadi perpanjangan tangan partai-partai besar yang berlomba mempertahankan kekuasaan. Jika ini dibiarkan, negara yang kita tinggali perlahan kehilangan jiwanya. Ketika partai politik menguasai segala aspek kehidupan negara, rakyat tak lagi punya akses langsung kepada kekuasaan. Setiap jabatan publik dari pusat hingga daerah ditentukan oleh partai. Setiap kebijakan disetujui atau ditolak bukan berdasarkan manfaatnya tetapi berdasarkan seberapa besar untungnya bagi kelompok tertentu. Dalam kondisi seperti ini, pejabat yang ingin bekerja jujur seringkali terhambat. Karena sistem meminta mereka taat pada partai bukan pada rakyat. Korupsi tumbuh subur bukan hanya karena moral individu, tetapi karena struktur pemerintah itu sendiri memberi ruang bagi kepentingan yang tidak pernah transparan. Akibatnya rakyat kecil menjadi korban. Mereka melihat harga naik, layanan publik buruk, dan peluang hidup yang semakin sempit sementara para anggota partai politik mempertahankan kekuasaan mereka dari kursi ke kursi. Jika partai politik terus menjadi penguasa tunggal dalam setiap hal, tanpa pengawasan kuat dari rakyat dan tanpa pembatasan yang jelas, maka demokrasi hanya tinggal nama. Negara yang seharusnya milik seluruh rakyat berubah menjadi perusahaan besar yang dimiliki sahamnya oleh beberapa partai. Rakyat kehilangan harapan, kehilangan kepercayaan, dan pada akhirnya kehilangan keberanian untuk bersuara, karena mereka merasa tak ada yang mendengarkan. Dalam jangka panjang, ini berbahaya. Bukan hanya karena negara menjadi tidak adil, tetapi karena generasi mendatang tumbuh dengan keyakinan bahwa mereka tidak punya peran apapun dalam menentukan masa depan bangsanya sendiri. Ketika rakyat merasa tidak punya kuasa, negara kehilangan kekuatan utamanya. Namun semua itu tidak harus terjadi. Dominasi partai politik bisa dikurangi jika rakyat mulai sadar akan hak dan kekuatannya. Jika rakyat mengawasi, bersuara, dan menuntut transparansi, maka partai tidak bisa lagi berjalan sesukanya. Jika lembaga negara diperkuat agar benar-benar independen, maka kekuasaan tidak terpusat hanya pada pejabat partai. Jika rakyat kembali menyadari bahwa merekalah pemilik negara, bukan partai, maka keseimbangan bisa dipulihkan. Karena negara yang sehat bukanlah negara yang dikendalikan satu kelompok pejabat, tetapi negara yang dijaga oleh seluruh rakyatnya. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita akan membiarkan partai politik menguasai segalanya, atau kita akan mengambil kembali peran kita sebagai pemilik negeri ini?